Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar. Amin. WHO atau Badan Kesehatan Dunia memberikan himbauan mengenai kewaspadaan terhadap virus hepatitis akut. Informasinya virus ini sudah mulai masuk ke Indonesia, terutama Jakarta dengan 3 korban anak ya. Indikasinya seperti itu. Nah, kita simak sedikit gambaran tentang apa yang disampaikan oleh WHO ini. WHO menyampaikan sebanyak 228 dugaan kasus itu berasal dari 20 negara dengan lebih dari 50 kasus tambahan yang tengah dalam penyelidikan. Sebagian besar kasus berasal dari Eropa dengan lebih dari 100 kasus berasal dari Inggris. Dari kasus tersebut 10% diantaranya memerlukan transplantasi hati dan 1 kasus dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu di Indonesia 3 pasien anak meninggal dunia dalam rentang waktu 2 pekan. Kasus hepatitis akut pada anak pertama kali dilaporkan WHO pada tanggal 15 April. Hingga saat ini WHO mengkategorikan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Menanggapi kejadian dan informasi hal tersebut, juru bicara dari Kementerian Kesehatan pun memberikan tanggapan. Berikut penjelasannya. Kemudian WHO mengatakan bahwa ini adalah kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya adalah karena memang kasus hepatitis ini bukan berasal dari virus yang selama ini kita ketahui, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Selama ini kasus-kasus hepatitis disebabkan oleh ketiga jenis varian ini, tapi kemudian kasus ini ternyata bukan disebabkan oleh jenis varian ini, sehingga memang WHO menyatakan bahwa karena jumlah negara yang melaporkan sudah ada 12 negara dengan kasus total 170 kasus, maka ini disebutkan sebagai kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Ikatan Dokter Anak Indonesia pun memberikan respon atau tanggapan mengenai kasus tersebut. Berikut tanggapan dari IDAI. Kita simak. Mungkin tangan yang terkontaminasi dengan virus tersebut ya, kemudian masuk ke dalam mulut atau lewat alat-alat makanan ya, atau lewat makanan sendiri atau lewat air ya. Jadi sebagian besar ya, ada sebagian lagi yang masih diduga itu ditularkan lewat droplet atau percikan. Dari dokter spesialis anak pun memberikan respon mengenai apa sih hepatitis tersebut. Kita simak ulasannya. IDAI tidak melakukan tracing untuk pasien karena tracing itu tanggung jawab dari Kemenkes dan bagian dari hub dari Kemenkes untuk melakukan tracing itu. Jadi IDAI tidak melakukan tracing pada demikian. Tapi hasil pemantauan atau mungkin melihat apa yang kemudian ada di media begitu ya, Prof, kesimpulannya sendiri kalau analisa IDAI seperti apa, Prof? Jadi kalau melihat 3 kasus ini, mereka datang dalam kondisi yang sangat berat. Bahkan waktu dirawat di Rumah Sakit RSCM sendiri, yang 2 kasus itu hanya hitungan jam. Hanya yang satunya masih ada kurang lebih 2 hari baru meninggal. Tapi ketiganya datang dengan koma dan dengan kejang juga, ternyata 3-tiganya kejang. Jadi kondisi pada saat datang itu sudah sangat demikian buruk ya. Sehingga kami di rumah sakit alami kesulitan untuk menolong dalam waktu yang pendek demikian. Kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya memang belum pernah ditemui kasus seperti ini ya, Prof. Artinya begini, ini sampai disebut begitu ya, hepatitis akut misterius begitu. Apakah memang selama ini tidak pernah ditemukan kasus-kasus seperti ini, Prof? Kasus-kasus seperti ini sebetulnya kita temukan dalam 1 tahun kira-kira 1-2 kali. Kadang-kadang kami juga tidak menemukan penyebabnya, tetapi kasus ini demikian
cepat terjadinya dalam waktu singkat. Tadi Dr. Nadia mengatakan dalam 2 minggu saja sudah ada 3 kasus dan ketiga-tiganya langsung berat dan tidak tertolong. Ya, ini keadaan yang tidak biasa selama ini dihadapi di rumah sakit. Menanggapi berita tentang WHO dan gejala penyakit hepatitis anak ini, hepatitis akut misterius ini, mantan direktur dari WHO Asia Tenggara memberikan tanggapan berikut apa yang disampaikannya. Jadi kan tadi disebutkan WHO mengatakan ini sebagai KLB. Sebenarnya WHO secara rutin memang mengumpulkan informasi tentang penyakit-penyakit yang muncul di berbagai negara. Mereka menyebutnya sebagai Disease Outbreak News, DON. Dan salah satu di antaranya hepatitis. Tetapi bukan hanya itu. Selama bulan April ini sudah ada 10 Disease Outbreak News DON yang ada dilaporkan oleh website WHO. Bulan sebelumnya juga ada, belum sebelumnya juga ada. Itu perlu saya klarifikasi dulu ke publik bahwa ini bukan sesuatu yang luar biasa hebatnya pada waktu itu. Pada waktu ini sebelum, jelas kita harus waspada, tapi ini bagian dari Disease Outbreak News, kegiatan rutin di WHO. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti tadi disampaikan Mbak Afi, kan ini masuk dalam Disease Outbreak News pada 15 April. Dan sekarang belum ada 15 Mei. Jadi ini baru ada informasi yang ada pada katakanlah beberapa minggu terakhir ini dan dengan jumlah kasus 200. Dengan informasi yang baru, penyakit yang relatif baru dan jumlah kasus yang terbatas, memang belum semua pertanyaan bisa dijawab. Beberapa yang sudah bisa dijawab adalah semua kasusnya itu kan hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis A. Semuanya virus hepatitisnya tidak ketemu gitu. Sebagian besar tadi sudah disampaikan ketemu adenovirus. Jadi definisi ini juga masih berkembang dari waktu ke waktu. Yang jelas virus hepatitis yang biasa ada pada kasus-kasus ini tidak ada. Adanya mungkin virus-virus yang lain, salah satu diantaranya adenovirus yang belum juga dideklar sebagai satu-satunya penyebab. Bukan tidak mungkin ada kofaktor yang lain, ada yang bilang mungkin obat, mungkin toksin, mungkin lingkungan. Tapi karena baru 2-3 minggu dan jumlah kasusnya relatif masih sedikit, memang kita masih harus menunggu bukti-bukti ilmiah yang lebih lengkap nantinya ke depan. Iya, jika disampaikan bahwa perlindungannya adalah spesifik, namun ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui mengenai penyakit hepatitis akut ini. Bagaimana para orang tua terutama melindungi anak-anak mereka? Karena kebanyakan kasus yang terjadi adalah yang diderita oleh anak-anak. Ya, jadi kasus yang ada memang di 16 tahun ke bawah. Perlindungan spesifik itu maksudnya kalau vaksinasi hepatitis B untuk hepatitis saja. Yang ini kita masih tunggu. Tapi paling tidak sudah ada beberapa panduan umum yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nomor 1 adalah jaga kebersihan, artinya cuci tangan dan sebagainya. Nomor 2, memakan makanan yang sudah matang, gitu. Jangan yang artinya supaya kalau ada virus apapun juga sudah mati dengan virus itu. Yang ketiga, pada bayi memang harus membuang feses tinja bayi dengan popoknya dengan benar, gitu ya. Dan yang keempat adalah kalau ada keluhan yang tadi disebutkan di layar sebelum ini, begitu kalau ada keluhan, ada kecurigaan, apalagi ada kuning, maka baiknya segera berobat ke fase untuk kemudian dilakukan tes selanjutnya apakah memang ini hepatitis yang akut dan baru belum diketahui sebabnya ini atau sebab-sebab yang lain. Jadi itu yang bisa kita lakukan sekarang sambil menunggu dalam hari-hari mendatang, mudah-mudahan ada bukti ilmiah lain yang lebih bisa mencerahkan kita semua. Kita harapkan seperti itu, Prof. Chandra. Apa gejala yang signifikan berbeda antara hepatitis biasa dan juga hepatitis akut yang kita bahas saat ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama para orang tua, Prof? Yang pertama, kalau di hepatitis, maka gejalanya adalah gejala hepatitis yang orang-orang pernah sebut sebagai sakit kuning. Jadi memang ada kuning di badan, ada kencing warna air teh. Hal itu sama dengan hepatitis. Cuman yang bedanya adalah ini kan memang berat. Jadi kalau ada hepatitis seperti itu, kemudian ada gejala yang berat, apalagi itu ditulis kesadaran menurun, kejang dan sebagainya, itu sudah lebih mengarah ke sesuatu yang berat. Tetapi kita nggak usah tunggu sampai segitu. Maksud saya kalau sekarang ini, kalau orang tua ada anak yang ada kuning, mungkin ada muntah, mual, sakit perut, saya kira itu sudah bagus untuk memeriksakan dirinya. Sambil kita tidak usah menunggu sampai ada kejang dan kesadaran menurun. Sekali lagi memeriksakan diri belum tentu sakit yang ini, tapi bagus kita periksakan diri sejak awal sekarang ini. Iya, kita antisipasi. Prof. Chandra, banyak juga yang bertanya masyarakat di luar, apakah ini ada kaitannya dengan vaksin COVID-19? Bisa Anda jelaskan? Ya, jadi memang ada beberapa informasi tentang COVID. Sejauh ini tidak ada bukti yang jelas bahwa ini berhubungan dengan COVID.
bahwa ada kasus yang ada COVID-nya mungkin saja karena kan COVID sedang banyak. Contoh konkret adalah kasus yang ada di Singapura yang umur 10 bulan itu yang dilaporkan beberapa yang lalu, pada bulan Desember dia kena COVID. Tapi kan memang kebetulan bulan Desember COVID mungkin sedang tinggi-tingginya sehingga dia kena dan sekarang dia kena hepatitis ini. Belum ada bukti ilmiah yang jelas yang pasti yang menghubungkan dengan COVID-19 dan karena itu vaksinasi COVID masih harus kita teruskan. Apalagi yang belum di booster harap segera di booster. Jadi Sobat Kopastus, bahwa WHO mengeluarkan pengumuman bahwa ada penyakit hepatitis akut misterius. Hal ini dikeluarkan karena adanya temuan tentang 10 anak yang mengalami penyakit tersebut di Inggris. Awal terdeteksinya hepatitis misterius ini dari daerah Eropa ya, Inggris. Di Indonesia pun mengalami kasus yaitu 3 kematian anak yang serupa dengan apa yang dialami di Inggris. Ada yang menyimpulkan bahwa ini hepatitis akut misterius tersebut. Namun dari beberapa ahli tadi dari IDAI maupun dari dokter spesialis anak pun belum berani memberikan statement atau pernyataan yang jelas mengenai apakah kebenaran bahwa ketika anak tersebut mengalami atau menderita penyakit hepatitis akut misterius tersebut. Karena dari korban tersebut begitu nyampe rumah sakit sudah kondisi yang cukup parah ya, sehingga belum bisa dideteksi apakah itu merupakan hepatitis akut misterius tersebut. Juru bicara dari Kementerian Kesehatan pun memberikan statement bahwa apa yang dikeluarkan dari PBB tersebut juga belum tentu masuk di Indonesia karena gejala pastinya belum terdeteksi. Yang pasti tetap kita semua menjaga kesehatan, kemudian antisipasi waspada terhadap putra-putrinya yang apabila dilihat atau terdeteksi mengalami gejala penyakit kuning kemudian atau sejenis hepatitis tersebut. Dari Direktur Penyakit Menular WHO wilayah Asia Tenggara pun memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh WHO ini merupakan kegiatan rutin WHO, yaitu mendeteksi adanya penyakit-penyakit yang di luar atau yang aneh termasuk hepatitis akut tersebut. Adapun temuan sampai di negara-negara tersebut belum tentu juga di Indonesia sudah masuk atau terjangkit hepatitis yang dimaksud, yaitu hepatitis misterius akut tersebut. Nah, saran dari Profesor Chandra Yoga Aditama tersebut yaitu bahwa yang pertama kita harus menjaga kebersihan, kemudian makan dari makanan yang sudah masak, jangan makan yang mentah. Kemudian apabila ada anak yang buang air di pampers atau celana harus dibersihkan secara bersih. Kemudian yang terakhir yaitu waspada apabila ada anak yang mengalami gejala hepatitis segera dibawa ke rumah sakit terdekat secepatnya ya. Itu 4 hal dari Profesor Chandra Yoga. Mengenai isu bahwa adanya hubungan dengan COVID, Profesor Chandra pun tidak membenarkan mengenai adanya COVID ini dengan apa yang menjadi isu utama dari WHO, yaitu penyakit hepatitis akut misterius ini. Itu Sobat Kopastus, semoga apa yang kita khawatirkan atau yang dikhawatirkan yang disebut dengan hepatitis akut misterius tersebut tidak sampai menjangkit atau menjalar di lingkungan kita atau lebih luasnya di Indonesia. Itu harapan kita semua ya. Itu Sobat Kopastus. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.